Hai sobat, senang bertemu kembali dalam channel ini. Kali ini kita punya topik membahas tentang apa itu antropologi. Jadi kita akan membahas tidak secara spesifik tapi secara general atau secara garis besarnya saja apa itu antropologi, kemudian yang menjadi pokok-pokok kajiannya apa saja. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Wenias Wijangge. Saya mahasiswa di antropologi di Universitas Internasional Papua dan sekarang sedang berada di semester 2. Enjoy minum kopi biar otak segar. Teman-teman tahu saya sedang rekam sekitar sudah jam 3 subuh, jadi kalau ada gambar yang kurang baik ataupun ada suara-suara yang lain-lain, teman-teman paham saja. Kita langsung ke topik. Kita akan membahas apa itu sebenarnya antropologi dan ilmu antropologi itu membahas tentang apa saja. Dari perspektif saya atau dari pandangan saya selama saya membaca dari buku ataupun dari internet, entah itu jurnal, entah itu dari video di YouTube ataupun referensi-referensi lain, saya punya gambaran atau pandangan saya. Antropologi adalah suatu bidang ilmu atau suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia. Jadi mempelajari kehidupan manusia dari budayanya, dari bahasanya, dari adat istiadatnya. Jadi tidak dari satu perspektif saja, tapi memahami atau menggali secara keseluruhan. Namun secara etimologi, antropologi sendiri berasal dari dua kata, berasal dari bahasa Latin, bahasa Yunani. Yang pertama anthropos, yang artinya manusia, logos, yang artinya ilmu. Jadi secara garis besar disimpulkan bahwa ilmu manusia atau suatu bidang ilmu, satu bidang kajian yang mempelajari tentang kehidupan manusia dari yang zaman purba, dari yang pertengahan sampai zaman teknologi hari ini. Entah itu pengaruhnya terhadap budaya, entah itu pengaruhnya terhadap
kehidupan lingkungannya, dari sisi ekonominya, atau sisi karakternya, atau dari adat istiadat yang ada dalam suatu wilayah tertentu, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam suatu etnis tertentu. Jadi dia mencoba, antropologi ini mencoba untuk memahami atau mempelajari tentang kehidupan manusia di seluruh muka bumi ini. Itu menurut pandangan saya, dan juga secara umum atau secara garis besar. Namun ada beberapa pandangan menurut para ahli yang sebenarnya banyak, cuman kita ambil 2 contoh saja supaya punya gambar yang lebih matang atau lebih jelas tentang apa itu antropologi. Yang pertama, menurut Ralph Bills dan Harry Hogen, mereka mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan semua yang dikerjakan manusia. Itu cukup jelas. Jadi mempelajari manusianya, kemudian apa yang dilakukan manusianya dipelajari. Kemudian yang berikut, Alan Smith dan John Fisker, mereka mengatakan bahwa antropologi berusaha untuk melihat manusia dengan segala kompleksitasnya. Artinya secara keseluruhan atau secara menyeluruh, tidak melihat dari satu perspektif, tapi secara menyeluruh, atau manusia dengan segala aspek kehidupannya. Dan menurut antropolog Indonesia yang cukup terkenal, Profesor Konjanigrat, dia mengatakan bahwa antropologi dia mempelajari dasar-dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat-masyarakat dan suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi. Jadi itu cukup jelas bahwa dia antropologi berusaha untuk memahami atau memecahkan kenapa orang India ini kulitnya beda dengan orang Indonesia, kenapa orang Indonesia budayanya beda dengan orang Thailand, atau kenapa sistem politik orang Indonesia beda dengan orang Eropa, atau kenapa rambut orang Indonesia sangat beda dengan orang di Afrika sana, ataupun dari segi lain. Ilmu antropologi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada ilmu lama atau ilmu tua dan ilmu baru atau ilmu yang baru dikembangkan. Jadi yang dimaksud dengan ilmu baru yaitu ilmu yang sebenarnya sudah ada di masyarakat atau sudah ada pada suatu suku atau suatu etnis tertentu, namun perkembangannya jadi sebuah ilmu itu hanya baru mulai pada abad ke-20. Dari abad ke-20 itulah menjadi sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Sebenarnya ilmu itu sudah ada di masyarakat atau suatu suku tertentu, namun belum jadi ilmu. Kemudian kenapa dikatakan sebagai ilmu yang tua?
Artinya ilmu itu sudah ada di masyarakat dan dikerjakan oleh orang-orang yang sudah ada terdahulu, atau orang-orang yang mencoba untuk memberikan catatan-catatan tertentu tentang suatu bangsa atau suatu etnis atau suatu suku atau suatu kebudayaan dalam suatu suku tertentu. Dalam catatan yang saya kutip di sini, dikatakan bahwa ilmu tua karena sejarahnya, terutama bagian antropologi yang disebut etnografi, yang telah dikerjakan 500 tahun lalu. Jadi ada orang-orang tertentu atau orang-orang antropolog yang walaupun tidak terkenal ataupun walaupun belum terkenal, namun mereka mencoba untuk menceritakan atau mendeskripsikan tentang suatu kebudayaan ataupun suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat atau kelompok yang mendiami wilayah tertentu. Jadi itu yang disebut dengan kenapa disebut ilmu tua, karena itu tadi. Jadi mencoba untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu kelompok tertentu, namun tidak begitu membesar atau tidak begitu menjadi sebuah ilmu yang hari ini kita sedang belajar, menjadi salah satu bagian ilmu antropologi yang sekarang kita belajar. Ilmu antropologi ini sebenarnya pertama kali ditemukan atau dikenalkan oleh seorang Yunani, namanya Herodotus, yang disebut sebagai bapak etnografi. Etnografi sendiri dibagi menjadi dua kata. Etno yang artinya suku, bangsa, atau etnis, bisa dikatakan etnis. Kemudian grafi artinya gambaran atau bentuk. Jadi Pace Herodotus ini dia mencoba menggambarkan atau memberikan gambaran kepada pada waktu itu kepada orang Yunani tentang apa yang terjadi di masa itu. Dia memberikan gambaran dan dia menulis tentang bangsa Mesir yang dianggap etnografinya sangat kuno. Jadi dia menggambarkan tentang bangsa Mesir. Kemudian dari pandangannya atau menurut Herodotus ini, orang-orang atau bangsa-bangsa yang di luar daripada Yunani adalah bangsa-bangsa yang barbar atau bangsa-bangsa yang belum punya pengalaman yang cukup atau pengetahuan yang cukup, atau artinya orang-orang yang masih primitif tentang sesuatu dari berbagai perspektif. Jadi pandangan Herodotus ini dia lebih memfokuskan ke orang Yunani bahwa mereka lah yang punya kemampuan, mereka lah yang orang jenius, mereka lah yang orang yang bisa dikatakan
punya kelebihan. Dan menurut Herodotus ini, orang-orang yang di luar daripada itu, mereka sama saja belum memahami atau melihat dunia ini dengan baik, atau masih terbelakang, masih primitif, dan lain-lain. Yang menjadi fokus perhatian antropologi itu ada 4 aspek. Yang pertama, aspek yang masyarakat yang menyangkut asal-usul, asal mula. Jadi asal mula manusia, asal mula budayanya, asal mula adat istiadatnya, asal mula atau prasejarahnya, bagaimana manusia waktu itu, bagaimana manusia pertengahan, bagaimana manusia sekarang. Jadi antropologi berusaha menggali atau menggambarkan bagaimana keadaan waktu manusia zaman purba atau zaman batu, bagaimana manusia abad pertengahan, bagaimana manusia zaman teknologi hari ini. Kemudian perkembangan itu bagaimana perkembangan budaya ataupun karakter ataupun bahasa ataupun kebiasaan adat istiadat yang dalam suatu kelompok atau suatu etnis, apakah menjadi perubahan sejak dari abad manusia purba atau zaman batu, pertengahan, hingga sampai zaman teknologi hari ini. Ketika itu menjadi perubahannya di mana? Apakah di bahasa, ataukah di budaya, ataukah di sistem politiknya, atau di mana? Jadi dia mencoba menggali lebih dalam di mana permasalahannya. Kemudian yang berikut, sifat atau karakter manusia. Jadi itu berbicara tentang kenapa karakter orang Papua sangat beda dengan teman-teman yang ada di Jawa sana, atau kenapa karakter orang Papua sangat berbeda dengan teman-teman yang ada di Afrika sana, atau karakter orang Papua kenapa beda dengan teman-teman yang ada di Pasifik sana, atau kenapa karakter atau sifat orang Amerika sangat berbeda dengan orang Rusia, orang China berbeda dengan orang Thailand, atau lain sebagainya. Kemudian dari sisi ciri-ciri manusianya, jadi kenapa manusia Papua punya rambut yang keriting, kenapa kulitnya hitam, kemudian kenapa sebagian hidungnya mancung, atau kenapa sebagian hidungnya pendek, atau orang-orang yang berada di Australia kenapa hampir mereka punya badannya atau tubuh mereka atau kulit mereka hampir sama dengan orang-orang yang ada di Papua, ataupun kenapa orang-orang yang di Afrika sana kulitnya sama dengan orang-orang yang ada di Pasifik sini, atau rambut orang Indonesia kenapa sangat berbeda dengan rambut orang Malaysia atau orang China atau orang Eropa atau orang Amerika. Jadi
dia mencoba untuk menggali keseluruhan kehidupan masyarakat dari yang menengah sampai atas. Jadi tidak saja dari satu perspektif, tapi keseluruhan secara holistik. Kemudian kebudayaan, tentu saja kebudayaan, karena apakah kebudayaan itu masih sama dengan kebudayaan yang ada lama, atau apakah ada perubahan, atau kenapa kita di Papua punya sangat banyak budaya, atau kenapa orang suku-suku di Indonesia punya budaya sangat berbeda dengan negara-negara lain, atau negara-negara macam Amerika atau Afrika atau Rusia. Karena cara respect ataupun cara salam orang saja sudah sangat berbeda. Contoh kita di Papua saja sudah sangat berbeda untuk menghormati sesama atau respect. Artinya dia antropologi ini sangat benar-benar mencoba untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang kehidupan seluk-beluk manusia. Kemudian yang poin kedua, yaitu bekas-bekas kebudayaan manusia zaman purba yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk mempelajari kehidupan hari ini. Jadi artinya itu sebagai bahan atau sebagai patokan apakah kehidupan manusia atau sejarah mereka yang secara dalam suatu kelompok tertentu atau etnis tertentu sama dengan hari ini, ataukah ada perkembangan. Ketika ada perkembangan, di mana perkembangannya? Apakah dari segi ekonomi, ataukah dari segi politik, ataukah dari segi budaya, ataukah dari segi bahasanya? Jadi berbagai macam. Itu dia mencoba untuk menggambarkan kembali. Kemudian poin yang berikut ini lebih spesifik atau lebih khusus lagi. Jadi ketertarikan mempelajari kelompok kecil dalam masyarakat, kemudian suku-suku kecil dalam masyarakat, kemudian kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam masyarakat atau kampung-kampung, serta orang-orang yang minoritas. Jadi antropologi ini benar-benar mencoba untuk menggali, umpamanya kenapa orang suku Korowa ini dipandang sebagai orang yang manusia yang makan orang, ataupun kenapa sampai dipandang seperti itu, atau kenapa orang juga berbeda cara berbudaya atau cara penyampaian ataupun cara tradisi dalam suatu acara itu sangat berbeda dengan teman-teman yang ada di Lanjaya ataupun dari suku Yali atau suku Dani ataupun suku Biak atau suku-suku yang berbeda. Jadi dia lebih spesifik lagi. Jadi dia mempelajari tentang kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu. Kemudian yang keempat, poin yang keempat itu dia lebih
luas. Kenapa? Karena sekarang antropologi dia tidak lagi membahas dari satu pandangan atau satu perspektif, tetapi antropologi terbagi menjadi beberapa cabang antropologi. Jadi bisa saja antropologi tentang budaya, bahasa, dan lain-lain. Jadi beberapa cabang antropologi kita akan berusaha melihat untuk apa saja cabang antropologi. Dalam ilmu antropologi, cabang ilmu antropologi terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi kita tidak akan membahas secara detail, tetapi kita akan memberikan gambaran secara umum saja apa saja cabang-cabang ilmu antropologi. Yang pertama itu antropologi fisik atau biologis. Jadi salah satu subbagian ini dia membahas tentang yang berkaitan dengan biologis atau fisik manusia. Kemudian yang berikut antropologi budaya. Jadi antropologi budaya ini dia membahas atau lebih spesifik atau lebih khusus ke budaya-budaya yang ada dalam masyarakat atau dalam suatu etnis tertentu. Jadi dia menggali secara khusus, secara spesifik kenapa orang Duga atau orang Me atau orang Lani, budaya mereka kenapa beda dari cara hidup atau budaya bakar batu ataupun ya yang lain-lain. Itu contoh kecil. Kemudian antropologi prasejarah. Antropologi prasejarah ini dia membahas tentang peninggalan-peninggalan masa lalu, peninggalan-peninggalan sejarah ataupun peninggalan-peninggalan purbakala. Jadi dia mencoba untuk menggali kembali stories daripada manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat, yang berikut, antropologi linguistik. Jadi antropologi linguistik ini berkaitan dengan bahasa. Kenapa orang di Papua ini suku yang paling besar, kemudian bahasa yang terbanyak? Kenapa bahasa orang Papua atau suku-suku di Papua sangat berbeda dengan suku-suku yang ada di luar atau di Kalimantan sana atau Jawa sana ataupun di luar negara? Kenapa orang Indonesia bahasanya berbeda dengan orang Amerika, orang Rusia, orang Afrika, orang Pasifik, dan lain-lain? Jadi itu lebih spesifik, dikhususkan menggali tentang bahasa. Yang berikut antropologi sosial. Jadi antropologi sosial ini dia membahas tentang tingkah laku masyarakat atau perilaku masyarakat dalam suatu kelompok atau dalam suatu etnis tertentu. Jadi yang berkaitan dengan perilaku, kebiasaan-kebiasaan sosial itu dia menggali tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang berikut etnofisikologi. Jadi etnofisikologi ini dia bahas tentang secara mental. Jadi dia membahas
tentang fisikis atau mental. Yang berikut, antropologi spesialisasi. Antropologi spesialisasi ini terbagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama, antropologi ekonomi. Yang kedua, antropologi politik. Yang ketiga, antropologi kependudukan. Yang berikutnya, antropologi kesehatan. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang berikut itu antropologi terapan. Dan untuk apa yang kita sebutkan ya, cabang-cabang ilmu antropologi tadi, dan sub-sub bagiannya masih sangat banyak sekali. Jadi kesimpulan daripada ini kita melihat bahwa antropologi merupakan salah satu ilmu atau salah satu bagian ilmu atau kajian atau salah satu cabang ilmu yang mempelajari atau mendeskripsikan tentang kehidupan manusia, kehidupan seluk-beluk manusia dari yang zaman purbakala, pertengahan hingga dewasa ini. Jadi itu mempelajari tentang seluruh kehidupan secara keseluruhan atau secara menyeluruh. Jadi itu sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan. Yang mau masuk antropologi, teman-teman sudah punya bayangan atau punya gambaran bahwa antropologi merupakan salah satu bagian terpenting, salah satu ilmu bagian terpenting yang harus diambil dan harus dipelajari oleh suku atau kelompok atau masyarakat tertentu. Dan jadi antropolog yang andal sehingga dapat memahami, mengerti tentang sukunya, bahasanya, budayanya, karakteristiknya, dari ciri fisiknya, dan lain-lain. Jadi begitu saja teman-teman pembahasan kali ini. Jika teman-teman suka dengan konten ini atau tertarik dengan konten ini, silakan tinggalkan komentar di bawah ini, like. Jika materi ini bermanfaat, silakan share ke teman Anda atau kerabat Anda supaya kerabat Anda juga punya pandangan tentang apa itu antropologi. Oke, sekian. Thank you. Sampai jumpa.